Ingat terakota itu sebenarnya ingat juga patung yang dulu dibuat oleh Shi Huangti, kaisar terakhir China, yang waktu dia wafat dia mau dikawal oleh ribuan pengawal dan dibuatlah patung terakota ya 1000 lebih dari serdadu yang mengawal dia, wajahnya lain-lain, posturnya lain-lain, dan ditemukan beberapa abad kemudian. Saya sekarang berada di Taman Gandrung Terakota. Ini tepat pada tanggal 1 Januari. Merenung juga kita ya. Ini adalah tahun yang baru, kita berharap yang saya katakan kemarin menjadi Annus Mirabilis atau tahun yang wonderful gitu ya, yang menyenangkan. Mari kita berserah diri kepada alam. Saya sangat mengapresiasi karena Taman Gandrung Terakota yang ada di Kabupaten Banyuwangi ini di kawasan Ijen merupakan digagas oleh seorang banker profesional, seorang fotografer papan atas Indonesia, Pak Sigit Pramono, mantan Dirut BNI yang saya cukup kenal. Dan beliau menggagas penari-penari gandrung ya, dibuat dari bahan terakota. Ya, gandrung adalah satu kesenian tari yang hidup di Banyuwangi yang biasanya ditarikan setelah mereka panen padi sebagai ucapan syukur ya kepada Sang Maha Pencipta, dan mereka biasanya habis panen mereka menari-menari, itulah tari gandrung. Dan kemarin Pak Bupati Azwar Anas juga mengabadikan gandrung menjadi pemecahan rekor. Kalau nggak salah 1000 penari gandrung menari untuk memecahkan rekor. Dan Pak Sigit Pramono ya bersama beberapa teman-temannya yang lain membuat ini di tengah sebuah desa yang sangat asri ya, di tengah sawah-sawah, karena memang filosofinya gandrung berasal dari tari setelah panen. Saya tadi sempat membaca satu kurasi tentang taman ini. Menarik juga, biasanya orang membuat taman itu monumen ke atas, tapi Pak Sigit dari pengalamannya keliling Indonesia memotret keindahan-keindahan alam di Bromo, di Ijen, dan berbagai lokasi Indonesia, membuatnya horizontal ya, sebagai sekali lagi ucapan bersyukur. Dan yang menarik ya, ini adalah bahan terakota dibuat oleh seniman-seniman atau pengrajin-pengrajin dari Kasongan, Jogja ya, dan penari-penari gandrung sekarang sudah ada 700. Ingat terakota itu sebenarnya ingat juga patung yang dulu dibuat oleh Shi Huangti, kaisar terakhir China, yang waktu dia wafat dia mau dikawal oleh ribuan pengawal dan dibuatlah patung terakota ya 1000 lebih dari serdadu yang mengawal dia, wajahnya lain-lain, posturnya lain-lain, dan ditemukan beberapa abad kemudian. Dan ini adalah terakota juga. Kenapa dipilih terakota, tidak bahan-bahan yang lain? Ternyata diterangkan bahwa terakota itu adalah lambang ketidakabadian karena sifatnya ringkih, bisa hancur. Beberapa patung tadi sudah patah tangannya, dan itulah ketidakabadian ya, yang ada, yang sifat dari alam, sifat dari manusia. Jadi yang abadi itu adalah proses kita berbudaya, dan proses kita menghargai Sang Pencipta, proses kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa. Inilah renungan saya di awal tahun baru, semoga ini bermanfaat. Mari kita berserah diri, mari kita terus bersyukur ya, menikmati apa yang ada, dan selalu berdoa bahwa tahun 2021 yang baru saja kita masuk akan menjadi lebih baik, yang sebagian besar tergantung kepada kita. Kita berharap vaksin efektif, kita berharap kita lebih disiplin dalam menerapkan aturan COVID-19 tanpa harus berdebat apakah ini dibuat atau tidak, karena ini sudah terjadi. Mari kita selalu bekerja bersama-sama, bergandengan tangan mengatasi persoalan ini, dan jangan lupa setelah badai pasti ada pelangi. Dan secara ekonomi juga begitu, setelah resesi panjang, setelah krisis besar ya pasti akan ada rebound. Mari kita menyambut itu. Bye bye.